Halo teman-teman pejuang CPNS dan P3K, di mana saja kalian berada. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, mungkin teman-teman bertanya atau bingung memilih formasi, apakah ingin formasi PNS kementerian atau menjadi PNS pemerintah daerah. Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana proses pendaftaran dan penerimaan PNS kementerian dan PNS pemerintah daerah. Nah, ini bukan hal mutlak ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya di tahun kemarin dari 2018 sampai akhirnya saya lulus di tahun 2019. Nah, jadi teman-teman bebas memilih tergantung dari keinginan teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama yaitu tentang ruang lingkup kerja. Tentunya sebelum teman-teman akan menjadi PNS, tentunya teman-teman harus tahu dulu ruang lingkup kerjanya. Nah, untuk PNS di kementerian, ruang lingkup kerjanya itu mencakup nasional. Jadi ada beberapa kementerian yang memiliki kantor regional di suatu daerah, namun dia kalau secara ruang lingkup kerjanya itu mencakup nasional. Nah, sementara untuk PNS daerah, ya ruang lingkupnya tergantung di daerah di mana teman-teman mendaftar. Jadi ruang lingkup kerjanya itu hanya di daerah itu saja, seperti itu. Jadi misalnya Pemda, Pemprov, ya itu ruang lingkup kerjanya hanya di provinsi itu saja atau di kota itu saja dan di daerah itu saja. Oke teman-teman. Nah, yang kedua dari segi gaji. PNS kementerian itu gajinya lebih tinggi teman-teman daripada pemerintah daerah. Karena PNS daerah gajinya disesuaikan dengan otonom daerah yang berlaku, seperti itu teman-teman. Nah, yang berikutnya proses pendaftaran atau penerimaan dan tes yang berlaku. Jadi untuk PNS kementerian itu tesnya itu jauh lebih banyak teman-teman. Jadi ada SKD, dan kedua itu teman-teman harus juga mengikuti SKB, ada psikotes, wawancara, kesamaptaan, dan lain-lain teman-teman. Jadi tiap-tiap kementerian itu memiliki tes yang berbeda-beda. Namun tesnya jelas itu lebih dari dua, yaitu tidak hanya SKD atau SKB saja, ada psikotes, wawancara, dan lain sebagainya. Sementara PNS daerah itu tesnya hanya dua, yaitu SKD dan SKB saja. Dalam peraturan kemarin itu daerah bisa mengajukan tes, yaitu tes wawancara. Cuman saya dari pengalaman kemarin saya jarang menemukan ada daerah yang mengadakan tes wawancara seperti itu. Nah, yang berikutnya dari pesaing. Nah, PNS kementerian ini mencakup nasional, jadi daerah mana saja bisa mendaftar seperti itu. Sementara daerah memang sih pendaftar bisa mencakup nasional. Dimanapun kita berdomisili, kita bebas memilih formasi yang kita lamar di daerah mana saja, karena sistem penerimaan seleksi PNS ini bersifat nasional. Namun dari pengalaman kemarin, biasanya dari satu daerah yang mayoritas mendaftar itu ya pelamar dari daerah itu saja, seperti itu. Mungkin ada beberapa dari daerah luar, namun presentasinya tidak sebanyak daerah yang putra-putri daerah yang melamar di daerah tersebut, seperti itu. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan antara PNS kementerian dan PNS daerah. Sekali lagi saya ingatkan, itu bukan hal mutlak ya, itu tergantung dari teman-teman masing-masing, dari soal gaji, ruang lingkup kerja, dan juga jumlah tes yang harus teman-teman ikuti ya tergantung dari keinginan dan kemampuan teman-teman. Jadi kembali lagi ke teman-teman mau pilih yang mana, itu terserah ke teman-teman lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan like, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan info terbaru seputar P3K dan CPNS tahun 2021. Semangat belajar! Halo teman-teman, saya ingin merekomendasikan situs ayocpns.com sebagai tempat belajar yang sangat baik dan tentunya update dengan perkembangan soal-soal CPNS. Nah, di sini teman-teman bisa mempelajari soal TWK, TIU, dan TKP dengan cara yang mudah dan dimengerti. Dan yang paling menarik di sini, teman-teman bisa mengikuti tryout yang tampilannya menyerupai CAT. Hanya dengan harga paket Rp125.000,
teman-teman bisa mengakses semua materinya. Tidak hanya itu, teman-teman. Jika teman-teman memasukkan kode XOTBPU, teman-teman akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp25.000. Oke, teman-teman, semangat belajar!